Shalom teman-teman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin cukup relevan di kehidupan kita. Gini, pernah nggak sih kita merasa harus mengikuti orang lain supaya diterima? Teman-teman kita melakukan sesuatu, kita ikut. Orang lain punya gaya tertentu, kita ikut. Di media sosial, semua orang melakukan sesuatu. Kita merasa harus melakukan hal yang sama. Kadang tanpa sadar, kita hidup bukan berdasarkan siapa diri kita sebenarnya, tetapi berdasarkan apa yang dunia mau kita jadi. Padahal firman Tuhan hari ini mengatakan sesuatu yang berbeda. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Tuhan berkata bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya, kita bukan orang yang tidak punya identitas. Kita punya identitas di dalam Tuhan. Kita dipilih, kita dikuduskan, lalu kita menjadi milik Tuhan. Dan menariknya, ayat ini tidak berhenti pada identitas. Ada tujuan mengapa Tuhan memilih kita, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi milik Tuhan, tetapi juga untuk menunjukkan siapa Tuhan melalui kehidupan kita. Langsung ke poin pertama, kita tidak harus menjadi seperti dunia. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Ini bukan berarti kita harus menjauhi semua orang yang berbeda dengan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman. Tetapi maksudnya adalah jangan sampai cara berpikir, nilai hidup, dan keputusan kita dibentuk sepenuhnya oleh dunia. Dunia bisa berkata, kalau mau diterima, kamu harus ikut kami. Kalau semua orang melakukannya, berarti itu normal. Yang penting kamu bahagia, terserah kamu mau hidup seperti apa. Tetapi Tuhan berkata begini, jangan menjadi serupa dengan dunia, karena apa yang populer belum tentu benar. Apa yang banyak dilakukan orang belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang terlihat keren di mata manusia belum tentu berharga di mata Tuhan. Kedua, tampil beda bukan berarti cari perhatian. Kadang kita salah memahami kata berbeda. Berbeda bukan berarti harus sengaja melakukan sesuatu supaya diperhatikan. Bukan berarti kita harus berkata, lihat aku orang Kristen nih. Tetapi hidup kita yang berbicara. Ketika orang lain memilih membalas kebencian dengan kebencian, kita memilih mengampuni. Ketika orang lain mudah menyerah, kita tetap bertahan. Ketika orang lain mengikuti dosa karena takut dianggap aneh, kita berani berkata tidak. Ketika orang lain mengejar pengakuan manusia, kita belajar mencari perkenanan Tuhan. Itulah tampil beda. Bukan berbeda supaya dilihat manusia, tetapi berbeda karena kita tahu siapa yang memiliki hidup kita. Ketiga, perubahan dimulai dari pikiran atau mindset kita. Roma 12 ayat kedua juga berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan, Tuhan tidak hanya berkata ubahlah penampilanmu. Tuhan berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, perubahan hidup dimulai dari dalam. Cara kita berpikir harus diperbarui, karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan berulang kali akan membentuk hidup kita. Jadi, kalau kita ingin hidup berbeda, jangan hanya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tetapi tanyakan, apa yang sedang membentuk pikiranku? Apa yang setiap hari kita lihat? Apa yang setiap hari kita dengarkan? Siapa yang paling banyak mempengaruhi keputusan dunia? Siapa yang paling banyak mempengaruhi keputusan kita? Dunia, teman, media sosial,
atau firman Tuhan. Keempat, Tuhan mau kita mengetahui kehendaknya. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa pembaharuan pikiran membuat kita mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, hidup berbeda bukan sekedar tentang berkata tidak kepada dunia, tetapi tentang belajar berkata ya kepada dunia. Ya ketika Tuhan meminta kita mengampuni. Ya ketika Tuhan meminta kita jujur. Ya ketika Tuhan meminta kita menjaga kekudusan. Ya ketika Tuhan meminta kita tetap setia walaupun tidak ada yang melihat. Ya ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang benar, meskipun kita menjadi berbeda dari orang lain. Karena pada akhirnya, tujuan hidup kita bukan supaya semua orang menyukai kita. Tujuan hidup kita adalah supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk teman-teman, mungkin hari ini kita sedang berada di lingkungan yang membuat kita merasa harus mengikuti semuanya. Mungkin kita pernah takut dianggap aneh, takut tidak diterima, takut kehilangan teman, takut berbeda, takut kehilangan sesuatu yang berharga, takut ketinggalan tren. Tetapi ingat kembali 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita sudah memiliki identitas. Kita tidak perlu mencari nilai diri kita dari dunia. Kita tidak perlu menjadi semua orang untuk menjadi berharga. Kita cukup jadi diri kita sendiri di dalam Tuhan. Kita menjadi autentik di dalamnya. Karena kita berharga, kita milik Tuhan. Dan karena kita milik Tuhan, cara hidup kita seharusnya berbeda. Jadi, mulai hari ini, jangan takut untuk tampil beda. Bukan tampil beda supaya terkenal, bukan tampil beda supaya dipuji, tetapi tampil beda karena kita hidup untuk Tuhan. Ketika dunia berkata, ikuti kami, kita berkata, aku memilih mengikuti Tuhan. Ketika dunia berkata, semua orang melakukannya kok, kita berkata, aku mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika orang bertanya, kenapa kamu itu tidak seperti kebanyakan orang? Biarlah hidup kita yang menjawab. Karena aku tahu siapa yang memiliki hidupku. Amin.